Sementara itu pemirsa, Pertamina pastikan akan penuhi ketersediaan Pertalite untuk masyarakat. Pertamina juga memahami gejolak yang terjadi di masyarakat imbas kenaikan Pertamax. Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut pemerintah menargetkan hentikan seluruh impor solar dan juga bensin. Amran mengatakan pemerintah proyeksikan bensin dan solar dalam negeri untuk diproduksi di tanah air dari bahan baku minyak sawit mentah. Kita nomor satu dunia, ini nomor satu, ini SPO nomor satu dunia. Kita olah ini, kita kuasai 60%. Sekarang anak-anakku bisa lihat, tolong nanti kalau Haluleo bisa kontribusi apa saja. Kemarin kami minta ITS, CPO jadi bensin. Ini CPO jadi bensin. Sekarang CPO jadi solar. Nah kalau Haluleo nanti Pak Rektor, kalau bisa yang membidangi apa kita kerjasama, ini kemarin begitu berhasil kami dirikan industri. Jadi dari CPO kelapa sawit jadi bensin, kemudian dari kelapa sawit jadi solar. Tahun ini kita tidak impor solar. 1 Juli, wassalam, 1 Juli tutup, nggak ada impor solar. Dan berikutnya kita bisa jadikan yang dikatakan B50, 50% sawit, 50% fosil. Dari dalam negeri, tidak impor lagi. Nantinya 100% nggak ada impor. Bensinnya dari sawit, solarnya dari sawit. Inilah kita diganggu terus. Inilah kita diganggu terus. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Salah satu yang dipanggil adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Selain Menteri Keuangan, hadir pula Menteri ESDM, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan dalam pertemuan ini, Presiden menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Rostadi mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat. Prabowo menilai publik perlu memperoleh gambaran yang utuh dan berbasis fakta mengenai kondisi investasi nasional serta prospek ekonomi Indonesia ke depan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kebijakan perubahan harga Pertamax tidak akan mengganggu perekonomian nasional. Pemerintah menjamin stabilitas sektor logistik dan transportasi publik tetap terjaga pasca penyesuaian harga tersebut. Menteri Ekonomi Purbaya Yudi Sadewa menegaskan dampak ekonomi dari penyesuaian harga BBM jenis Pertamax dikategorikan sangat terbatas. Faktor utama yang meminimalkan dampak kebijakan tersebut adalah karakteristik pengguna Pertamax yang bukan berasal dari sektor angkutan umum massal maupun armada pengangkut logistik barang. Purbaya juga menjelaskan bahwa kendaraan operasional harian seperti armada angkutan umum serta truk logistik barang tidak mengonsumsi Pertamax sebagai bahan bakar utama, sehingga diproyeksikan tidak akan mengalami guncangan harga yang berarti. Pak, di sosmed ramai soal ajakan pada pindah ke Pertalite, Pak, untuk potensi beban anggaran tambahan subsidi gimana sih, Pak? Hitungan Kemenkyu, Pak, udah ada berapa, Pak, kira-kira, Pak? Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Untuk yang motor kan tidak ada seperti itu ya, Pak? Berapa persen, Pak, yang bakal pindah? Karena beberapa orang juga pada udah mau ngelihat My Pertamina nih mau Kita pindah. belum hitung, mungkin ditanya Pak Bahlil yang mengerti.
Sebelumnya, kenaikan harga Pertamax membuat sejumlah pengendara beralih ke Pertalite yang harganya Rp10.000. Hal ini pun berdampak pada antrean kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 terjadi pada Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan mencapai Rp4.000. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, supporter Bosnia dan Herzegovina meneriakan dukungan dan yel-yel untuk Palestina. Aksi dilakukan menjelang pertandingan melawan Kanada di kota Toronto, Kanada. Sebelum pembukaan pertandingan Piala Dunia, Bosnia melawan Kanada, ratusan supporter berkumpul. Sorak-sorak Palestina menggema, menyanyikan oleh supporter Bosnia dan Herzegovina. Dukungan ini merupakan aksi solidaritas pendukung Bosnia dan Herzegovina untuk kemerdekaan Palestina. Selain itu, pemirsa, sejumlah aktivis pro-Palestina di Toronto, Kanada, membentangkan spanduk besar yang bertuliskan "Kick Israel Out of FIFA" pada pembukaan Piala Dunia 2026. Spanduk besar yang dibentangkan oleh sejumlah aktivis ini hingga menutupi spanduk resmi FIFA. Aksi aktivis ini merupakan solidaritas terhadap Palestina. Pemirsa, teks final perjanjian damai Iran dan AS dilaporkan telah selesai. Di tengah upaya damai, Menlu Iran Abbas Araghchi menuding Israel mencoba menyabotase kesepakatan damai. Dilansir dari media Iran Press TV, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebutkan sejumlah poin penting terkait perjanjian damai dengan Amerika Serikat. Namun, di tengah upaya damai tersebut, Araghchi menuding Israel menentang perjanjian dan menyabotase kesepakatan damai dengan AS. Ia juga menyebut bahwa Iran tak dapat mendukung isi kesepakatan yang beredar di media sosial. Selain itu, Araghchi menegaskan bahwa Amerika Serikat harus berhenti mengancam jika ingin mencapai kesepakatan damai. Ia juga menyebut bahwa Iran telah mencapai draft akhir kesepakatan sebanyak 14 poin yang tengah dalam tahap akhir peninjauan. Sementara itu, pemirsa, dosen hubungan internasional BINUS University Tia Mariatul menyebut Israel menjadi biang kerok yang terus menyabotase perdamaian AS dan Iran. Tia menyebut Israel akan melakukan berbagai cara demi batalnya perdamaian. Tidak ada lagi kita mengamati siapa yang menjadi biang kerok dari permusuhan Amerika Serikat dan Iran. Karena kita pelajari dari awal serangan ini terjadi, sebetulnya Amerika Serikat dan Iran kan sedang berunding. Mereka dua sedang berunding di Swiss, hampir mendekati kata deal. Tiba-tiba Israel menyerang Iran. Tanpa angin, tanpa hujan, mereka menyerang Iran karena Israel tahu Iran dan Amerika Serikat akan segera deal dalam kesepakatan, dalam satu kesepakatan. Dan Iran memang dan Israel memang tidak ingin Iran dan Amerika Serikat itu berdamai. Apapun akan dilakukan oleh Israel, strategi apapun akan dilakukan oleh Israel, kalau perlu mengadu domba, bagaimana Iran dan Amerika Serikat ini tidak sampai deal, tidak sampai sepakat. Karena kesepakatan itu tentu ini akan mengancam security atau keamanan Israel. Jadi ini yang disebut Perdana Pakistan pihak ketiga itu.